Selamat datang kembali di Cerita Strangers Channel. Buat teman-teman yang ngeklik video ini, pasti ingin tahu tentang apa itu agnostik. Jadi teman-teman berada di channel yang tepat. Pada kali ini, gua akan bercerita tentang agnostik. Jadi, stranger adalah seorang yang sebelumnya menganut agama Kristen dengan latar belakang keluarga yang menganut multi-religius. Bapaknya seorang Buddha, ibunya seorang Muslim, dan saudara-saudaranya menganut agama Kristen. Ketika stranger mengikuti suatu komunitas, banyak hal-hal yang jadi pertanyaan pada dirinya, termasuk tentang keberadaan Tuhan. Dan di komunitas ini, pertanyaan itu terjawab, yang mana akhirnya stranger berpindah keyakinan menjadi agnostik. Full videonya bisa nonton di pojok kanan atas. Stranger mengakui dirinya sebagai penganut paham agnostik, yaitu paham yang meragukan akan keberadaan Tuhan, sesuatu yang tidak mungkin dapat dinalar oleh akal manusia dan tidak akan bisa diketahui oleh siapapun dengan cara apapun. Sehingga ketika penganut agnostik ditanya tentang Tuhan, dia akan mengatakan tidak tahu. Pada tahun 1869, Thomas Henry Huxley, seorang ahli biologi kebangsaan Inggris, mencetuskan paham agnostik ini. Dia menyatakan bahwa akal manusia tidak akan mampu membuktikan secara rasional tentang keberadaan Tuhan. Kaum agnostik menganggap bahwa agama just for identity, cukup hanya sebagai identitas untuk mendapatkan pengakuan formal demi untuk memperoleh status kependudukan, KTP, kartu keluarga, dan kebutuhan lainnya. Dalam kehidupan sehari-harinya, kaum agnostik lebih memilih untuk memiliki kebebasan tanpa ketertarikan aturan suatu agama. Mereka sudah merasa cukup hanya dengan menunjukkan budi pekerti yang baik. Misalnya, dengan membantu orang tua menyeberangkan jalan, memberikan empati terhadap sesama manusia dengan mengasihi orang-orang yang miskin, sabar, pemaaf, serta memiliki toleransi yang tinggi terhadap perayaan keagamaan, dibandingkan menjadi penganut suatu agama yang ternyata tidak menunjukkan perilaku yang baik. Jika pada awalnya stranger menganut satu paham agama, kemudian bergeser meyakini paham agnostik, sikap seperti ini, menurut penelitian yang dilakukan oleh dua orang calon doktor, yaitu Christopher F. Silver dan Thomas J. Coleman III, dalam disertasinya menunjukkan bahwa stranger ini termasuk ke dalam kelompok seeker agnostik, yaitu keadaan di mana sikap batinnya masih memiliki peluang terbuka untuk menyadari dan menerima kembali paham agama yang dianut sebelumnya. Pendidikan moral keagamaan semua berawal dari rumah. Orang tua menjadi panutan, pembimbing, dan teman berdiskusi. Sayangnya, stranger tidak menemukan suasana yang demikian di rumahnya. Stranger merasa dirinya sendirian, tidak ada yang memandunya dalam hal-hal yang menjadi pertanyaannya, sehingga berakibat pada kurangnya pemahaman agama secara mendalam. Maka, ketika berinteraksi dalam sebuah lingkungan, mereka menggiring stranger ini untuk memahami dan mengakui paham agnostik. Sesuatu yang maha besar, maha mencipta, maha agung, dan begitu besar kekuasaannya, pastinya bersifat transenden, yaitu sesuatu yang tidak akan terjangkau dan jauh di luar akal pikiran manusia yang terbatas.
sehingga tidak mungkin secara nyata manusia mampu melihat keberadaan serta wujudnya, tetapi hanya mampu untuk menangkap isyarat-isyarat akan keberadaannya. Contohnya, ketika hendak memasuki sebuah hutan, kita bisa mengetahui akan adanya harimau di dalam hutan hanya dengan melihat jejak kakinya saja, tanpa harus melihat wujudnya. Demikian juga dengan keberadaan Tuhan, jejaknya terhampar begitu banyak di jagat raya, sehingga kita bisa mengetahui dan merasakan keberadaannya. Itu pun jika manusia sungguh mau berpikir. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa kemajuan pesat dalam kehidupan manusia di dunia. Tetapi, sesuatu yang paling rumit sekaligus unik di bumi ini adalah manusia itu sendiri. Tetapi hingga kini, manusia masih juga belum mampu untuk mengetahui hakikat tentang dirinya sendiri. Demikian dari Dr. Alexis Carrel yang mengatakan dalam bukunya Man the Unknown. Apalagi untuk mengetahui hakikat tentang penciptanya, yaitu Tuhan. Niatan Stranger untuk terus mencari kebenaran tentang keberadaan Tuhan sampai akhir hayatnya perlu diapresiasi, dan ada baiknya dalam usaha tersebut kembali menggali dan memahami secara lebih mendalam ajaran agama yang dianut Stranger sebelumnya. Jika perlu, bandingkan dengan agama-agama samawi yang lain yang mengupas tentang keberadaan Tuhan. Semoga kebenaran akan ditemukan. Manusia dalam menjalani kehidupan membutuhkan pedoman hidup yang lengkap sebagai bekal dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan makhluk lain. Tidak cukup berbuat baik terhadap sesama, tetapi juga terhadap makhluk-makhluk yang lain seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta, terutama dengan Sang Maha Pencipta yang sekarang Stranger masih ragu-ragu tentang keberadaannya. Semoga kebenaran itu ditemukan. Akhirnya, kita sampai di penghujung video. Mari kita tutup video ini dengan satu kutipan yang menarik, yang berbunyi, "Di mana tidak ada kebenaran, di situ tidak akan ada kebaikan," oleh Nachman of Barslav. Oke, jadi sekian aja video gua kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.